Banjir tahun ini di China telah mengejutkan dunia. Ribuan rumah hancur dan banyak orang hanyut terbawa arus banjir. Kini, setelah banjir surut, banjir meninggalkan pemandangan rumah-rumah yang hancur. Upaya untuk membangun kembali akan membutuhkan waktu yang lama. Terlebih lagi, setelah air banjir surut, banjir mungkin akan membawa serta penyakit menular, masalah sanitasi lingkungan, masalah pasokan makanan dan air minum yang bersih. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa hampir setiap tahun di China, di bawah pemerintahan Partai Komunis China, PKC, terjadi banjir yang begitu parah? Menurut media PKC, penyebabnya adalah curah hujan yang berlebihan. Mereka menyebutnya sebagai bencana alam. Meskipun bencana ini tentu saja diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, namun bencana ini juga disebabkan oleh pemerintah PKC yang telah merusak alam selama bertahun-tahun, membangun bendungan pembangkit listrik tenaga air secara sembrono untuk menghasilkan uang. Banyak warga China yang mengklaim bahwa bencana ini terjadi karena PKC melepaskan air dari bendungan dan mengalihkan air banjir tanpa peringatan. Menghadapi ketidakpedulian para pejabat Beijing yang, ketika melepaskan air banjir, menyebabkan kematian ribuan orang dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Stasiun televisi nasional CCTV berkicau mengenai tanggung jawab dan bahkan menyiarkan berita palsu untuk menipu rakyat. Para pejabat bersantai, sambil berlibur di Beidaihe, mempersiapkan perebutan kekuasaan internal. Ribuan orang di Provinsi Hebei harus berjuang untuk bertahan hidup setelah banjir. Mereka harus turun ke jalan sebagai bentuk protes, yang berujung pada bentrokan dengan polisi. Akankah rakyat China sadar sebelum terlambat? Dalam program hari ini, mari kita telusuri kekejaman PKC dalam menanggapi bencana banjir ini. Menjadikan warga negara sebagai tumbal untuk melindungi ibu kota dan pejabat PKC. Sistem Partai Komunis China, PKC, bukanlah sebuah pemerintahan konvensional, melainkan sebuah sistem yang memandang melayani dalam kapasitas seorang pejabat sebagai tujuan dan nilai yang harus diperjuangkan, atau sebuah ideologi yang berpusat pada kekuasaan. Akibatnya, ketika para pejabat merenungkan keputusan apapun, perhatian utama mereka seringkali bukan pada warga negara, melainkan pada partai pusat dan kedudukan resmi mereka sendiri. Pada awal terjadinya banjir, Ni Yuefeng, sekretaris partai di Provinsi Hebei, secara terbuka menyatakan perlunya mengurangi tekanan pencegahan dan pengendalian banjir di Beijing dan dengan tegas memenuhi peran kota untuk melindungi ibu kota. Sebagai hasilnya, air banjir dialihkan dan dilepaskan ke daerah-daerah seperti Zuozhu di Provinsi Hebei. Sementara Beijing dan distrik Xiong'an baru tetap aman, Zuozhu di Hebei menjadi daerah yang paling parah terkena banjir dengan korban jiwa yang banyak. Seperti diketahui, di masa lalu para pemimpin daerah di China disebut sebagai pejabat orang tua setempat, yang berarti bahwa mereka akan merawat rakyat seperti anak-anak mereka sendiri dan rakyat dapat mempercayai para pejabat tersebut. Namun, di bawah sistem PKC, prioritas utama para pemimpin daerah adalah untuk mendukung partai pusat dan memanfaatkan peluang untuk kemajuan pribadi selama masa kekacauan, yang meningkatkan pengaruh partai pusat. Jumlah orang yang mungkin telah mengorbankan nyawa mereka, pada dasarnya tidak terlalu dipedulikan oleh para pejabat ini. Mentalitas melindungi ibu kota adalah melindungi para pejabat, telah lazim dalam sejarah PKC. Sebagai contoh, selama 3 tahun bencana kelaparan di China pada tahun 1960, Li Jingquan, sekretaris partai di Provinsi Sichuan pada saat itu, bersikeras untuk memindahkan gandum Sichuan ke Beijing. Dia memilih untuk membiarkan penduduk Sichuan kelaparan, daripada penduduk Beijing. Akibatnya, jutaan orang di Sichuan mati kelaparan. Polisi bersenjata mengambil alih daerah yang terkena banjir, membersihkan tempat kejadian, mencegah kebocoran informasi, dan menyembunyikan bencana. Pada tanggal 5 Agustus Chen, seorang penduduk setempat mengatakan kepada The Epoch Times, bahwa 500 personil dari pasukan polisi bersenjata Hebei tiba di Zuozhu pada hari itu untuk mengambil alih operasi penyelamatan dan semua pasukan penyelamat sipil diperintahkan untuk mengungsi. Setelah pasukan polisi bersenjata Hebei mengambil alih operasi penyelamatan setempat, tim penyelamat sipil diminta untuk meninggalkan tempat kejadian. Penduduk setempat menyebutkan bahwa mayat-mayat berserakan di seluruh desa terlantar dan para pejabat ini meminta agar tim penyelamat sipil meninggalkan lokasi kejadian terutama karena khawatir kebenaran dari bencana tersebut akan terungkap. Sebuah laporan dari tim propaganda Partai Komunis China telah bocor secara online, mengungkapkan bahwa partai tersebut sangat khawatir tentang situasi yang sebenarnya akan diketahui oleh publik. Laporan tersebut mengatakan, kami menemukan bahwa beberapa tim penyelamat secara tidak sah menggunakan jaringan seluler selama proses penyelamatan, menyebarkan informasi dan gambar negatif tentang penyelamatan ke dunia luar dengan niat buruk. Hal ini sangat merusak citra distrik kami. Pasukan penyelamat tidak dapat mengakses daerah bencana.
Pada tanggal 1 Agustus surat kabar Southern Weekend mengungkapkan bahwa banyak tim penyelamat swasta telah tiba di Zuozhu, namun dihalangi. Menurut peraturan, tim penyelamat sipil non-lokal membutuhkan undangan dari otoritas manajemen darurat di mana insiden itu terjadi, sebelum diizinkan untuk melakukan penyelamatan lintas provinsi. Setelah itu, mereka harus melapor ke otoritas manajemen darurat setempat dan hanya setelah mendapat persetujuan, tim penyelamat baru dapat memulai operasi mereka. Video online menunjukkan bahwa banyak kendaraan penyelamat dihentikan di jalan raya, mencegah mereka memasuki area bencana. Karena mereka tidak memiliki undangan dan pihak berwenang Zuozhu tidak memiliki siapapun untuk menerima tim-tim ini, mereka tidak dapat melanjutkan upaya penyelamatan mereka. Setelah berita tersebut diungkapkan, hal itu memicu kemarahan di media sosial, menuduh pemerintah memiliki terlalu banyak prosedur yang rumit dan mengabaikan nyawa para korban. Di bawah tekanan publik, para pejabat mengumumkan pada tanggal 2 Agustus bahwa tim penyelamat swasta tidak lagi memerlukan undangan untuk memasuki Zuozhu, selama mereka mendaftarkan informasi mereka. Namun, saat operasi penyelamatan dimulai, pada tanggal 3 Agustus ada laporan bahwa pihak berwenang Zuozhu tidak menindaklanjuti pengumuman ini. Lebih dari 70 orang dari lebih dari 100 tim penyelamat sipil setempat, terpaksa dievakuasi. Tidak hanya tim penyelamat yang dievakuasi, tetapi akun dari banyak tim penyelamat juga diblokir. Komentator Tang Jin Yuan, dalam edisi Current Affairs menyebutkan bahwa sesuai dengan praktik yang konsisten dari PKC, hal ini dilakukan untuk menutup rapat-rapat berita dan mencegah penyebaran kebenaran yang suram dari bencana yang menimpa daerah yang dilanda bencana tersebut. Sebuah pesan obrolan online dari pasukan penyelamat Beijing mengungkapkan bahwa distrik Mentougo di Beijing telah dilanda banjir pada tanggal 31 Juli dan lebih dari 200 mayat korban ditemukan di lokasi bencana. Namun, para pejabat hanya melaporkan lebih dari 20 korban tewas. Wang Weiluo, seorang ahli yang tinggal di Jerman, menunjukkan bahwa masih ada banyak masalah mengenai banjir ini yang tidak dapat dilihat oleh dunia luar, terutama karena informasi yang dirahasiakan. Dia berspekulasi bahwa daerah lain di Hebei mungkin terkena dampak yang lebih parah daripada Zuozhu. Mencoba mencegah bencana hanyalah omong kosong belaka. Beberapa hari sebelum bencana banjir melanda, media yang berada di bawah kendali Partai Komunis China, PKC, secara ekstensif mempromosikan buku baru Xi Jinping tentang pengendalian banjir. Berjudul Mendalami dan Menerapkan, buku ini mengupas secara mendalam tentang eksposisi penting Xi Jinping tentang pengendalian banjir. Mereka memuji Xi yang menunjukkan arah pengendalian banjir di era baru dan mengklaim bahwa ideologi pengendalian banjirnya dirangkum dalam moto 16 karakter, prioritaskan konservasi air, seimbangkan distribusi spasial, kelola sistem, dan lakukan upaya ganda. Moto 16 karakter ini mungkin terdengar mulia, tetapi pada kenyataannya, itu hanyalah pepesan kosong. Kenyataannya juga menunjukkan perbedaan yang mencolok antara pendekatan pengendalian banjir yang dilakukan oleh Xi Jinping dan metode kesiapsiagaan bencana yang digunakan oleh negara-negara lain di dunia. Orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa setiap kali badai besar atau hujan lebat akan segera terjadi. Tidak hanya angkatan bersenjata standar yang bersiap-siap terlebih dahulu untuk tanggap bencana, siap dikerahkan untuk operasi penyelamatan kapan saja, tetapi para pemimpin nasional biasanya juga mengunjungi pusat komando tanggap bencana untuk memantau dan mengumpulkan informasi terbaru. Mereka juga mengingatkan warga tentang informasi kesiapsiagaan bencana terbaru. Sebagai contoh, setiap kali topan mendekati Taiwan, Presiden memantau pusat operasi darurat pusat dan menyerukan kepada masyarakat untuk bersiap-siap dan mengetahui kemana harus mengungsi. Di Amerika Serikat, sebelum badai menghantam, Presiden sering mengadakan konferensi pers untuk mendorong warga agar bersiap menghadapi bencana yang akan datang. Namun, Xi Jinping, yang seharusnya menggariskan arah pengendalian banjir di era baru, belum menunjukkan penyebaran konkret atau perintah khusus sebelum hujan lebat terjadi. Kurangnya persiapan ini menyebabkan serangan banjir besar yang tiba-tiba datang dan membuat pemerintah dan warga lengah. Pada akhirnya, mengakibatkan bencana banjir terbesar dalam setengah abad terakhir. Oleh karena itu, moto, presentasi, dan analisis pengendalian banjir yang diklaim oleh PKC adalah pepesan kosong tanpa substansi. Pejabat tinggi menghindari tanggung jawab karena tidak tahu apa-apa. Di negara-negara normal di seluruh dunia, ketika bencana besar menimpa masyarakat, penting bagi para pemimpin nasional untuk berada di garis depan untuk menyampaikan belasungkawa, menanyakan tentang bencana dan menilai situasi. Ini adalah praktik yang umum dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 2018 ketika banjir besar terjadi di kota Chiayi, Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen mengendarai kendaraan lapis baja ke lokasi bencana untuk menilai situasi. Namun, orang-orang meneriakinya, menuntutnya untuk turun dari kendaraan dan merasakan penderitaan mereka yang terkena dampak bencana secara langsung.
Tsai Ing-wen memang turun dari kendaraan dan berjalan kaki, menerima keluhan dan pengaduan warga yang terkena dampak. Peninjauan langsung ke lokasi ini tidak hanya menunjukkan empati kepada para korban dan menjawab kekhawatiran masyarakat, tetapi juga memfokuskan lebih banyak sumber daya pada upaya bantuan bencana dan pemulihan yang lebih cepat di daerah yang terkena bencana. Namun, dalam bencana banjir Hebei ini, yang jelas-jelas terjadi di dekat ibu kota Beijing, tidak ada satupun anggota Komite Tetap Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China yang terlihat mengevaluasi situasi bencana. Bahkan Xi Jinping sendiri, tidak terlihat dimanapun. Bahkan di Zhuozhou, kota yang paling parah dilanda bencana, wali kota dan sekretaris partai tidak ada di tempat. Yang lebih ironis lagi, saluran media Partai Komunis China mengklaim bahwa Xi Jinping secara pribadi memerintahkan dan mengatur upaya pengendalian banjir, membandingkannya dengan arahannya selama pandemi. Namun, baik di Hebei maupun Heilongjiang, ia tidak pernah muncul di lokasi bencana. Jadi, bagaimana mungkin dia secara pribadi memerintahkan dan mengatur? Oleh karena itu, ketika Partai Komunis China terus-menerus menyatakan untuk melayani rakyat, ketika rakyat berada dalam kesulitan, para pejabat partai berebut untuk menghindari tanggung jawab dan menghilang. Mengapa demikian? Pertama, karena takut menghadapi kritik dari warga yang terkena dampak bencana dan komunitas internasional. Kedua, ada kekhawatiran bahwa keselamatan pribadi mereka akan terancam. Ketiga, untuk mengalihkan tanggung jawab, terutama bagi pejabat tinggi Komite Sentral Partai, yang perlu mereka lakukan adalah tidak ikut campur, dan mereka dapat dengan mudah mengalihkan kesalahan ke pejabat setempat, sambil tetap mempertahankan citra mereka sebagai orang yang hebat, agung, dan benar. Ini adalah proses berpikir yang sebenarnya dari para pejabat tinggi Partai Komunis China. Memalsukan video dan gambar palsu yang mengeksploitasi bencana untuk propaganda PKC. Memalsukan video dan gambar palsu yang mengeksploitasi bencana untuk propaganda PKC. Setiap kali bencana besar terjadi, ini adalah waktu yang paling menarik bagi outlet media Partai Komunis China, karena ini memberi mereka kesempatan untuk mementaskan dan memalsukan konten untuk tujuan propaganda mereka. Sebagai contoh, distorsi yang paling terkenal dalam liputan media tentang banjir di Hebei adalah helikopter penyelamat dramatis yang diperlihatkan oleh CCTV. Pemerintah mengerahkan helikopter dan fotografer ke atap-atap setiap kali bencana besar terjadi. Ini adalah waktu yang paling menarik bagi outlet media Partai Komunis China, karena ini memberi mereka kesempatan untuk mementaskan dan memalsukan konten untuk tujuan propaganda mereka. Sebagai contoh, distorsi yang paling terkenal dalam liputan media tentang banjir di Hebei adalah helikopter penyelamat dramatis yang diperlihatkan oleh CCTV. Pemerintah mengerahkan helikopter dan fotografer ke atap-atap rumah untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena dampak sehingga menciptakan kesan bahaya yang ekstrim. Namun, kamera secara tidak sengaja menangkap ketinggian air di tempat kejadian, yang menunjukkan bahwa air hanya mencapai setinggi roda mobil. Banjir yang dangkal diubah menjadi misi penyelamatan ala Hollywood, yang secara efektif menggambarkan kepedulian dan perlindungan partai terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa berhasil merekam pemerintah setempat yang berpura-pura membawa karung pasir untuk membangun penghalang banjir. Pada kenyataannya, ini hanyalah tipuan yang bertujuan untuk mengesankan atasan, sekaligus menyesatkan publik. Bahkan ada foto dari kantor berita Xinhua, di mana para tentara tampak menumpuk karung pasir. Namun, apakah Anda memperhatikan bendera partai yang terpampang secara mencolok dan nomor pasukan di latar depan? Terus terang, ini adalah komposisi tipikal yang dipentaskan dengan maksud untuk menyoroti lambang PKC dan militer, untuk mendapatkan pengakuan dari pimpinan. Melihat pada gambar lain, tentara secara jelas digambarkan sedang memerangi bencana dalam kegelapan dengan latar belakang yang gelap gulita. Namun, bendera partai di kejauhan sengaja disinai agar terlihat menonjol. Ini bukan hanya foto yang jelas-jelas palsu, tetapi juga merupakan eksploitasi yang disengaja terhadap penderitaan rakyat, untuk mengagungkan PKC. Oleh karena itu, upacara pagi yang diselenggarakan PKC dan dukungan bagi penyandang cacat, adalah bencana buatan lainnya yang diciptakan oleh PKC. Oleh karena itu, ketika outlet media PKC tidak melaporkan kebenaran dari bencana yang menelan korban jiwa, tidaklah mengherankan. Namun, yang secara konsisten mereka lakukan adalah merilis sejumlah besar foto dan video palsu. Dengan cermat, dipentaskan untuk menipu rakyat dan mencari keuntungan pribadi. Ini adalah perilaku yang benar-benar menipu dan merugikan oleh outlet media PKC.